Oke, selamat malam semuanya. Eh, jadi pada minggu ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana import master data dari luar ke Udu gitu. Jadi pada tugas kali ini kita sudah diberikan data yang mau kita import, yaitu kita bisa lihat 1 sampai 10. 10 data ini akan kita import ke modul-modul yang ada di Udu gitu. Nah, jadi pada pada minggu ini mungkin saya akan membagi video tersebut membagi video menjadi 10 bagian ya. Uh, uh, dan juga pada tugas kali ini kita akan import datanya ke ERP, bukan ERP Fasilkom, itu server Fasilkom, bukan server lokal yang biasa kita lakuin pada minggu sebelumnya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke import pertama. Nah, jadi import pertama adalah akun-akun. Uh, Panjang cerita, setelah saya lihat ternyata itu adalah import data untuk akunting. Maka dari itu kita akan masuk ke data akunting. Mana ya data akunting? Ya, salah tekan. Maaf. Ya. Nah, ada salah di data akunting, kita akan masuk ke chart of accounting. Nah, data ini akan kita ganti dengan data yang baru. Yang pastinya ketika kita ingin mengganti data yang baru, kita harus menghapus semua data yang ada di sini. Ternyata data tersebut tidak bisa dihapus dikarenakan berhubungan dengan data-data yang lain. Ini ya basic BASDAT. Maka dari itu, supaya kita bisa menghapus data ini, kita harus menghapus data-data lainnya gitu. Setelah saya belajar lebih panjang back of dari video ini, ternyata kita harus menghapus beberapa data terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, kita akan menghapus dulu produk yang ada di technical. Jadi kita ke technical dulu. Lalu kita akan company properties, dan kita akan menghapus semua properties ini. Karena ini berhubungan dengan akunting. Oke, kita delete. Nah, setelah kosong, selanjutnya kita kembali lagi ke akunting. Karena jadi kita akan menghapus semua data yang berhubungan dengan chart of account. Jadi pastinya di tax juga ada. Saya sebenarnya agak takut sih hapus ini. Ntar kita coba ini dulu. Ya, apakah sudah bisa? Oh, oke, benar. Berarti sekarang kita akan masuk ke tax. Nah, daripada saya harus menghubungi asisten dosen untuk menghapus lagi, jadi saya lebih baik mencoba satu-satu. Oke, dan yang terakhir kalau saya tidak salah adalah jurnal. Kita harus menghapus jurnal terus juga. Nah, setelah ketiga tersebut, jurnal, tax, dan juga satu lagi yang ada di technical, itu product dan properties, saya nggak tahu namanya, properties. Sekarang kita baru kembali lagi ke chart of account dan menghapus data-data ini. Dan kita semoga bisa. Wow, semoga bisa ada ini. Baik, jadi kita hapus semuanya. Karena yang tadi yang pertama kita hapus itu yang task, yang kedua kita akan hapus. Nggak salah saya, tapi nggak tahu sih. Yang penting intinya kosongkan semua data yang ada di sini. Nah, setelah kosong, kita akan coba. Sekarang kita akan import data yang tadi sudah kita download, yaitu akun-akun.csv. Setelah kita melihat datanya sudah bagus, saya nggak tahu sih bagus apa ya, sekarang kita kasih import. Kita akan ngecek dulu datanya valid nggak dimasukin. Wah, ternyata valid. Nah, maka dari itu kita akan import datanya. Nah, sekarang data yang kita sudah successful, datanya sudah masuk. Nah, sekarang untuk membuktikan kalau sudah data ini sudah valid, kita akan balik ke tab dan juga ke jurnal. Ya. Ya, maka dari itu sudah selesai import dari akunnya. Jadi ketemu lagi dengan saya di video kali ini. Saya akan menjelaskan import kita yang kedua, yaitu import bank. Kalau kita lihat di data import bank, ternyata
dia import ya nama bank, ID, sama BIC. Saya kurang tahu BIC. Intinya dia akun bank, bukan data bank. Jadi pada dasarnya kita sadar ternyata sebelum kita masukkan data bank yang seperti import yang ketiga, bank akun, kita butuh nama banknya. Maka dari itu kita ke import banknya terlebih dahulu. Nah, untuk import bank kita bisa melakukannya di kontak. Lalu kita bisa lihat di konfigurasi ada pilihan bank akunnya. Maka kita akan tekan bank. Setelah itu kita akan, karena nggak ada, kita nggak usah hapus. Jadi sekarang kita nggak usah hapus. Jadi kita akan import saja banknya. Lalu sudah import, kita tes import dulu. Oh, ternyata tidak ada yang salah. Lalu tekan import. Dan import pun sukses. Ada 68 nama bank yang telah diimport dengan bank-bank identifier kodenya. Dari video kali ini kita akan lanjut ke import yang ketiga, yaitu kita akan import bank account. Jadi bank account kita bisa menemukan bank account di kontak, di konfigurasi. Ini ada yang tadi sebelumnya, di video sebelumnya kita mengimport bank, sekarang kita akan import bank account. Oke, kita akan masuk, terus kita import karena nggak ada, terus kita import bank yang ketiga. Ternyata ada merahnya. Sebenarnya ini cara ini sebenarnya cukup mudah caranya. Itu kita karena dia tuh merah karena dia tuh nggak tahu sebenarnya kalau di sini tuh kode yang mau dimasukin itu apa gitu. Biasanya kita akan menggantikannya dengan, kita lihat dulu sini, oh nggak ada. Sebenarnya ini adalah namanya tuh adalah short nama bank, short name gitu. Tapi karena nggak ada, berarti kita nggak bisa melakukan import di sini. Maka kita bisa melakukan importnya ke tempat yang lain. Yaitu kita kembali lagi ke accounting. Lalu di configuration kita bisa lihat di accounting ada opsi dari bank account. Nah, di sini kita bisa import melewati sini. Jadi pada dasarnya walaupun kita bisa lihat di kode ini dia ada pilihan untuk yang shortcode. Jadi kita bisa menaruhnya di sini. Jadi sebenarnya ada banyak nama atau bisa dibilang ya pilihan yang sama seperti beberapa modul yang lain. Tapi kita di sini ya harus tahu secara tepat gimana kita bisa mengimportnya gitu. Karena terjadi takutnya terjadi perbedaan kode apa, saya lupa juga bilang apa. Ya jadi intinya kadang ada pilihan yang tidak ada di tempat lain gitu. Jadi kasus kita tadi di kontak kita nggak menemukan ada pilihan namanya shortcode. Jadi shortcode ini cuma ada di bank account. Tapi karena kita mau import data yang memang harus mengimport shortcode, maka kita harus menggunakan importnya itu dari melakukan import dari kontak ke bank account. Ya seperti itu, accounting ya. Seperti itu. Ada import yang ketiga kali ini. Kita belum import, kita tes import dulu kalau kita bisa. Lalu kita akan mengimport dan akun pun terimport dari data yang diimport. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang import yang keempat, yaitu import akun beginning balance. Jadi kalau kita lihat datanya, kita tahu kalau ini adalah import jurnal. Jadi ini adalah data yang akan kita import ke journal entries. Nah, journal entries itu adanya di accounting, terus di accounting dan journal entries. Nah, di sini kita bisa melakukan import yang data keempat. Lalu kita akan coba tes import. Dan terdapat error. Dan ternyata errornya ini, kalau saya cek. Oh, iya. Jadi ternyata error ini itu terjadi karena tutorial import pertama kita, yaitu secara yang salah kita menghapus semua yang ada di jurnal.
Jadi sebenarnya ini nggak best practice yang dari tutorial pertama tadi, ya tutorial import pertama, yaitu kita menghapus semua yang ada di jurnal maupun yang ada di teks. Tapi sebenarnya yang kita hapus adalah yang terikat dengan data pada akun gitu. Cuman karena saya tidak bisa mencari sesuatu, jadi saya hapus semuanya. Ini sungguh tidak best practice, saya mohon maaf. Nah, cara untuk memperbaiki ini adalah dengan cara kita melakukan create terbaru. Ya, jadi mungkin nanti di tutorial selanjutnya atau setelah tugas ini saya akan mencoba mengkontak Asdos untuk meminta data ini kembali gitu. Jadi saya mohon maaf ya, untuk saat ini kita akan memasukkan datanya secara manual. Tadi dibilang miscellaneous operationnya nggak ada, jadi kita masukin ini. Type-nya pasti bisa. Soalnya harus ya. Oke, ini coba info dulu. Nanti kita bisa edit misalnya nanti bukan ini data aslinya. Oke, sekarang kita udah bikin jurnal yang bernama miscellaneous operation. Sesuai yang dibutuhin sama yang di accounting tadi. So kita kembali ke accounting dan kita discard. Kita akan import data yang tadi. Seharusnya data tersebut sudah bisa diimport karena sudah ada nama jurnalnya semuanya. Lalu kita akan melakukan import. Dan import pun sudah dibikin. Kita bisa lihat jurnal dan lain-lainnya. Oke, mungkin itu aja tutorial kita untuk mengimport jurnal. Diingatkan kembali, mungkin ini kesalahan saya, tapi kita nggak bisa menghapus semuanya. Mungkin karena saya juga kurang mampu untuk mencari secara tepat data-data mana yang harus dihapus, sehingga saya menghapus semuanya. Mungkin saya akan memasukkan datanya kembali di video selanjutnya atau ke depannya. Pada tutorial kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara import dari import REST partner. Kalau kita melihat import REST partner ini adalah merupakan partner. Kalau dalam bisnis yaitu mirip dengan klien tapi bersifat partner. Jadi pada dasarnya ini adalah kontak-kontak partner yang dibutuhin nanti bisa di sales atau lainnya gitu. Maka dari itu kita akan mengimport ini di bagian kontak. Sebenarnya kita bisa juga import ini di sales atau di purchase, tapi pada tutorial kali ini saya akan mengimportnya di kontak. Jadi kita bisa import, terus kita import REST partnernya. Nah, kita bisa lihat datanya sudah masuk. Oke. Kita tes import dan bisa, tetapi ada satu data yang nggak bisa masuk, yaitu ini faksimili ya, faxnya. Jadi kita nggak ada faksimilinya, jadi sebenarnya ini bisa kita nggak masukin, tapi kita juga bisa mencari mungkin dia punya fax, ada poin faxnya, tapi coba ini. Oke, karena nggak ada, jadi kita nggak masukin. Mohon maaf, saya nggak tahu sebenarnya kalau faksimili ini masuknya ke poin kemana, mungkin nggak ada. Jadi kita import aja. Dan 32 kontak yang tadinya setelah kita import sudah masuk di UDI kita. Pada tutorial kali ini kita akan melakukan import yang ke-6, yaitu import produk kategori di CSF. Sesuai namanya saja, sebenarnya kita sudah cukup jelas. Import yang akan kita import adalah berupa produk kategori. Jadi kita akan importnya di produk kategori. Produk kategori itu kita bisa menemukan di modul inventory. Lalu kita bisa dikonfigurasi dan kita bisa lihat sini ada produk kategorisnya. Dan di sini kita sebenarnya kita bisa hapus, tapi kita nggak usah hapus, kita tinggal import aja karena data itu bukan data general gitu. Kita akan import produk kategori. Nah, kita bisa lihat sudah masuk. Terus kita tes import dulu, tidak ada yang bermasalah. Sekarang kita bisa import. Nah, sekarang produk kategori yang tadi kita mau import telah terimport semuanya. Sebenarnya ini bisa aja kita hapus kalau mau, oke. Oke, kita dengar aja ya. Oke, karena tapi ada template-nya dan harus hapus lainnya,
Dan menurut saya juga tidak terlalu urgensi untuk menghapus ini, jadi kita nggak usah hapus semuanya. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tutorial yang ketujuh, yaitu import dari Virtualis. Kalau kita melihat datanya, kita sadar kalau ini adalah data berupa nama inventory, terus lokasinya, serta lokasi dari inventory ini gitu. Jadi pada dasarnya kita akan melakukan import data tersebut di inventory dan location. Tapi karena tidak ada pilihan location, maka kita harus melakukan setting terlebih dahulu di bagian location. Karena kalau hal ini terjadi, kemungkinan besar karena akun kita belum mendapatkan autorifikasi jadi belum mendapatkan akses gitu. Jadi kita harus memberikan dia akses terlebih dahulu. Sama seperti tutorial satu sebelumnya. Di sini kita bisa lihat manage stock location. Jadi stock lokasi. Terus kita edit dulu. Stock lokasi dan juga warehouse-nya. Benar, warehouse-nya. Karena kita butuh akses di warehouse-nya. Lalu kita ke general setting. Di inventory-nya kita juga harus memberikan aksesnya. Oke, so kita akan save. Ini mungkin agak sedikit lama. Tunggu aja. Dan kita akan kembali ke inventory. Nah, di inventory kita akan kembali ke sekarang ada pilihan location, ya. Dan di sini kita mengimport data tersebut, yaitu data virtualis-nya. Kita bisa lihat datanya bisa, lalu kita import yang tak bisa, lalu kita melakukan import. Nah, kita sudah tahu informasi sudah terdapat 18 import, akan tetapi di sini kita nggak menemukan importnya. Alasannya karena ini masih merupakan internal, dan import tersebut kita belum masukkan ke internal. Kita bisa lihat import yang barusan kita import adalah dari sini, dari inventory loss, dari buah sampai ke toiletries. Jadi import telah selesai dilaksanakan. Jadi pada video kali ini kita akan melakukan tutorial ke-8, yaitu import dari UOM. UOM itu adalah unit atau user of measure. Jadi ini ada di inventory. Jadi kita akan melakukan import ini di inventory. Oke, jadi kita akan masuk ke inventory. Nah, ternyata tidak ada. Ini sama seperti tutorial ke-7, berarti kita harus melakukan izin akses user, dan juga melakukan setting di inventory-nya juga. Lalu kita ke akun kita tekan edit. Lalu kita cari unit of measure. Jadi kita akan melakukan multiple unit of measure-nya, diaktifkan dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke general setting. Kita ke inventory dan melakukan aktivasi dari inventory, dan kita akan melakukan aktivasi dari unit of measure-nya. Oke, lalu kita save. Dan sekarang ini agak lama. Dan sekarang di inventory kita sudah bisa mengimport masuk ke pilihan dari unit of measure. Ya benar. Lalu kita masuk unit measure-nya. Ini adalah unit of measure-nya. Lalu kita tekan import, lalu kita load dan masukin yang ke-8. Dan ini kita bisa lihat. Nah, lalu kita tes import dulu. Oh, bisa. Lalu tekan import. Nah, kita bisa lihat data yang dimasuk sudah masuk. Data kita import sudah masuk. Malam, jadi pada tutorial kali ini kita akan menjalankan tutorial dari import yang ke-9, yaitu import master product. Kita lihat dulu datanya. Dan master product kita bisa lihat datanya. Jadi ini adalah produk yang akan kita masukin seharusnya di inventory. Jadi di inventory nanti kita akan masukkan produk-produk ini, ya.
seperti itu. Dan kita ke inventory, lalu kita akan cari, oh ya ini ya benar saya masuk tadi ke produknya. Jadi kita akan masukin data tadi ke bagian produk. Lalu kita akan tekan import, lalu kita akan masukin master produknya, dan ya tidak ada masalah. Kita import dulu. Oke. Oh jadi ya importing produk to product template. Jadi dia akan melakukan import. Ada 195, mungkin banyak. Ini data terbanyak yang kita import. Jadi wajar-wajar saja dia lama loadingnya. Jadi kita tunggu saja. Oke, ini agak lama. Tunggu saja. Datanya nggak kemana-mana juga. Oke, ternyata semuanya valid. Sekarang kita bisa melakukan import. Dan pastinya import ini juga akan lama seperti das import. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu aja. Ya, ini memang agak lama. Karena datanya ada 195. Jadi wajar-wajar saja lama. Jadi kita tunggu saja. Oke, sebentar lagi datanya setelah kita import. Nah, tadi ada 195 data yang telah diimport. Dan ini kita bisa lihat salah satunya, semuanya. Ini salah satunya aja untuk memastikan kalau data telah terimport dengan baik. Oke, jadi kita akan masuk ke tutorial yang terakhir, yaitu kita akan masuk ke import stock inventory. Jadi kita bisa lihat di sini ini adalah ya stock inventory yang akan kita masukkan, yang ada di inventory maksud saya. Ya, jadi kita akan masukkan ini di inventory, di ya inventory, di inventory adjustment. Lalu kita akan melakukan import dan load file ke import stock inventory. Tunggu beberapa saat, kita bisa lihat ini sudah bagus semua. Lalu kita akan mencoba tes import terlebih dahulu. Dan semua data bisa. Lalu kita melakukan import dan oke, kita tunggu aja. Dan data telah terimport semua. Ya, jadi ya, jadi begitulah datanya. Sebentar, sepertinya saya coba ada satu hal. Sebentar. Maaf, sepertinya ada yang salah. Kita hapus dulu. Wow. Oke, jadi saat kita import, seharusnya ini inventory reference ini tuh nama produknya, bukan inventory reference. Tapi saya jadinya bingung ini menjadinya apa. Inventory product name. Iya, tadi tuh seharusnya dari kita lihat data yang dari sini, seharusnya nama referensinya semuanya sama, yaitu nama referensinya adalah beginning balance. Ya, jadi
Akan tetapi kita harus tahu dulu ini inventory produk namanya ini. Bukan inventory apa inventory off ya. Coba kita coba-coba aja dulu. Nothing tulus kalau kita tidak mencoba. Wow, oke. Oke, kebanyakan. Aduh, 150 meta. Sorry. Jadi, atau kita down import dulu untuk sekarang. Tapi jelek kalau down import. Bentar. Sebentar, saya sepertinya agak sedikit kebingungan. Di sini kita nggak dikasih tahu import yang mana ketika dia nama. Saya bingung juga jadinya. Mungkin tuh sekarang saya non import dulu. Oke. Kalau kita non import seharusnya dia jadi bisa karena inventory reference-nya kita bisa lihat. Nah, ini nih. Dan kita ketika start inventory dan kita bisa lihat nih produk-produknya. Oh iya, benar. Jadi kita nggak usah import karena nanti dia impornya ada di sini. Jadi ya tadi data-data yang tadi kita mau lihat dia sudah terimport sini. Oke. Nanti kita tinggal validasi tapi ya jangan dulu. Kita back add dulu. Nah, berarti beginning balance-nya sudah bisa dan yang tadi kita bingungkan juga udah masuk. Oke. Jadi begitu saja tutorial 10 tutorial yang akan dilakukan. Jadi mohon maaf tadi videonya sebenarnya mau dibikin 10 part tapi kayak lupa ternyata videonya cukup setelah saya baca tugas ternyata videonya dalam satu video pendek. Saya kira kayak 10 kita ngepost 10. Ya mungkin itu aja, mungkin agak sedikit aneh tadi videonya salam-salam terus. Ya, mungkin itu aja tutorial yang bisa terkait import data ke Udo. Tadi sudah melakukannya ke kontak, akunting serta inventory dari 3 modul. Mungkin selanjutnya kita akan bisa melakukan import data ke modul-modul lainnya. Begitu saja tutorial pada minggu ini, tugas keempat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.